Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih. Bareng aku, Windy Padmasari, dan rekan aku. Ahmad Sapi Saputra. Di sini kita bakal ngebahas soal analisis pemasaran jasa terkait freelance desain ilustrator merchandise pada platform Fiverr. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas soal apa aja sih. Nah, pertama, tentang gambaran umum usahanya, itu ada tentang ilustrator sendiri, pengertian dari ilustrator, terus tentang platform Fiverr, lalu profil narasumber yang kita wawancarai. Kita bahas dulu ya, sebenarnya desain ilustrator tuh apa sih? Desain ilustrasi adalah salah satu jenis desain grafis yang menggunakan gambar atau ilustrasi untuk menyampaikan suatu pesan. Desain ilustrasi dibagi menjadi dua, desain ilustrasi digital dan ilustrasi tradisional. Nah, secara umum, desain memiliki tiga fungsi utama nih, teman-teman. Yang pertama, ada fungsi fungsional, yang artinya suatu barang harus dibuat dengan mementingkan fungsi dari barang tersebut. Yang kedua, yaitu fungsi estetika, artinya desain harus dibuat untuk memenuhi estetika. Yang terakhir yaitu fungsi simbolik, yang artinya desain dapat mewakili suatu identitas, misalnya logo dari sebuah perusahaan. Selanjutnya kita bakal ngebahas soal Fiverr. Nah, dalam dunia freelancer, Fiverr dikenal sebagai surganya freelancer dunia nih untuk menawarkan jasa yang dimiliki. Ada banyak sekali kategori pekerjaan dan penawaran yang ada di Fiverr, seperti desain grafis, penerjemah, terus pengeditan, penulis, dan masih banyak kategori lainnya. Di Fiverr sendiri terdapat istilah yang bernama gig, yaitu sebutan penawaran dari freelancer yang terdaftar secara resmi dan telah lolos verifikasi oleh tim Fiverr sendiri. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas soal profil narasumber. Profil narasumber sendiri, beliau bernama Angga Rahmat. Berusia 28 tahun, berdomisili di Surabaya, lebih tepatnya di Lamongan. Terus pekerjaannya freelancer desain ilustrator yang lebih spesifiknya desain ilustrator merchandise. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, beliau sendiri ini udah bekerja di Fiverr sejak tahun 2017 nih sebenarnya. Tapi beliau lebih aktif atau intens bekerja sebagai freelancer desain ilustrator di Fiverr itu pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Nah, ini adalah gambaran profil dari akun seller yang dimiliki oleh narasumber kita. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas topik-topik dari analisis kita nih. Kira-kira dari hasil wawancara kita bakal ngebahas beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu proses pemasaran jasanya, kedua karakteristik pemasaran jasa dan alur kerjanya itu seperti apa. Yang selanjutnya perencanaan modal usahanya, lalu ada hambatan dalam pemasaran, dan strategi pemasaran usaha jasa. Memasuki topik yang pertama yaitu proses pemasaran jasa. Nah, menurut Philip Kotler sendiri, udah gak asing lah ya siapa itu Philip Kotler. Ada 5 tahapan proses pemasaran jasa nih. Yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, yaitu desain strategi pemasaran berorientasi pelanggan. Yang ketiga, ada mendesain program pemasaran terpandu. Lalu ada membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan profit dan ekuitas pelanggan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari 5 tahapan proses pemasaran ini? Terus hubungannya sama
hasil wawancara kita apa sih? Dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, dan menurut teori dari Philip Kotler sendiri, narasumber secara tidak langsung telah mengimplementasikan tahapan-tahapan tersebut. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh narasumber sebelum melakukan pemasaran jaksa nih adalah memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terus, desain strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, narasumber sudah tahu nih pasarnya atau sudah melakukan yang namanya STP, segmenting, targeting, dan positioning. Jadi, desain-desain yang dia hasilkan itu udah benar-benar berfokus nih. Kadang kan ada ya namanya desain ilustrator doang. Dia bisa gambar anime, dia bisa gambar karakter, kartun, terus juga bisa gambar kayak logo-logo makanan, dan lain sebagainya. Ngomongin soal desain ilustrator kan luas nih. Sedangkan narasumber kita nih udah sangat-sangat mengkerucut. Apalagi di Fiverr itu semakin mengkerucut jasa yang kita jual, itu akan semakin bagus untuk segmentasi atau sasaran pelanggannya sendiri nih. Gitu. Jadi di sini desain strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan nih, narasumber udah tahu ya secara jelas kalau desain atau jasa yang diberikan itu berupa merchandise terhadap sebuah produk, lebih tepatnya itu baju gitu atau t-shirt. Kemudian hal ini tuh yang membedakan jasa yang dimiliki narasumber dengan jasa ilustrator lainnya. Jadi narasumber menyediakan jasa khusus untuk merchandise seperti baju dan t-shirt yang tadi udah sempat aku singgung ya, dengan memperhatikan detail-detail yang ada di gambar serta elemen yang ada. Ini jadi salah satu hal yang membedakan juga nih dari desain ilustrator lainnya. Kadang desain ilustrator kan ngegambarnya nggak detail ya, kayak cuma ada gambar, outline, kayak gitu. Nah, untuk narasumber kita sendiri ini, dia tuh benar-benar detail banget, ada gradasi warnanya, terus kayak ada bayangannya, ada siluetnya, kayak gitu. Nanti bakal ada sih. Terus juga, target pasarnya sendiri ini adalah orang Amerika nih, baik perusahaan atau perorangan yang memiliki bisnis dengan clothing baju. Karena emang pada dasarnya di Fiverr sendiri, para buyernya ini adalah orang luar negeri ya. Enggak secara spesifik orang Amerika sih, tapi orang luar negeri kayak Eropa, Australia, kayak gitu banyak. Tapi untuk klien yang di-handle sama narasumber kita itu lebih banyak dari Amerika gitu. Oke, next kita bakal ngebahas soal karakteristik pemasaran jasa dan alur kerjanya nih. Untuk alur kerjanya sendiri nih, alur kerja atau proses dalam mendapatkan produk jasa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Hal ini dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan apakah calon pelanggan menyukai gaya atau style desain yang dimiliki narasumber. Disclaimer ya, ini adalah alur kerja yang diterapkan narasumber kita pada proses pemesanan jasanya. Yang kedua, yaitu negosiasi. Pada tahap ini, narasumber akan menanyakan terkait pengaplikasian gambar. Seperti hasil gambar desainnya ini akan diaplikasikan kepada baju, besi, atau lain-lainnya. Kemudian membahas tentang konsep, mau seperti apa, layout, objeknya ada berapa, dan warnanya ini apa aja. Terus yang ketiga ini ada payment. Calon pelanggan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu setelah mencapai kesepakatan nih. Calon pelanggan melakukan pembayaran melalui platform Fiverr dengan memilih gig yang ada sesuai kesepakatan. Jadi, pada profil Fiverr narasumber ini, narasumber memiliki 3 jenis gig, yaitu ada basic, terus ada standar, sama ada premium. Bedanya apa sih dari ketiga gig tersebut? Kalau
lebih gampangnya gig itu tuh kayak pilihan di platform orange kalau kalian memilih barang nih ukuran sepatu, otomatis ada pilihan ukuran 36, 37, 38, 39, 40. Nah, gigs tuh kayak gitu, pilihan nomornya gitu. Tapi di sini ada yang membedakan nih dari ketiga gigs yang dimiliki oleh narasumber kita. Jadi yang membedakan itu yang sangat signifikan adalah durasi pengerjaan atau revisi dari jasa desain yang dipilih gitu. Makanya kenapa alur kerja yang pertama yang harus dilakukan, si buyer atau customer ini nih harus konsultasi dulu nih sama sellernya, which is itu adalah narasumber kita gitu. Kira-kira stylenya cocok nggak ya? Kira-kira kalau kayak gini cocok nggak ya? Kalau udah deal pada tahap negosiasi, baru deh dilakukan payment dan kayak istilahnya check out gitu. Oke, alur kerja yang keempat yaitu sketsa desain. Setelah proses di atas selesai, narasumber akan membuatkan sketsa terlebih dahulu. Hanya pada tahap inilah pelanggan bisa merubah desain, bentuk, atau menambahkan elemen atau objek pada desain. Karena jika sudah memasuki coloring, akan menyulitkan narasumber dalam proses mendesain jasa. Kalian tahu kan, biasanya kalau di gambar-gambar, di desain, atau apapun itu, pasti memiliki outline. Nah, hal yang paling rumit dan membuat desain grafis kesulitan itu kalau udah memasuki tahap coloring, karena kalau dihapus kan kayak bakal mencampur gitu kan. Tapi kalau semisal ingin merubah desain pada saat hanya outline dan belum coloring, itu masih bisa dilakukan gitu, masih mempermudah desainer desain untuk melakukan perubahan pada gambar. Yang terakhir, tahap terakhir adalah finishing. Tahap terakhir ini yaitu pencampuran desain menggunakan warna-warna yang telah disepakati sebelumnya. Itu tahap coloring. Kayak gitu. Oke, untuk karakteristik pemasaran jasanya sendiri, karena ini adalah desain ilustrator ya, jadi ini termasuk desain karakteristik pemasaran jasa apa nih? Yaitu termasuk dalam intangibility atau tidak berwujud ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal membahas soal perencanaan modal. Oke, untuk sesi kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Ahmad Safi. Oke, terima kasih dari Windy. Oke, untuk selanjutnya kita bakal membahas tentang perencanaan modal. Dalam menjalankan bisnis, tentunya kita perlu yang namanya modal untuk keberlangsungan dan juga kelancaran usaha kita. Dan setelah memiliki modal usaha, kita selaku pengusaha perlu melakukan perencanaan modal untuk mengelola uang yang dimiliki dengan baik. Oke, mungkin boleh di next slide. Oke, modal sendiri. Modal sendiri sederhananya modal itu adalah harta benda. Itu bisa berupa uang atau dana, barang, dan juga sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Itu pengertian dari modal sendiri. Dan modal juga dibagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama, jenis modal berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada modal internal dan juga modal eksternal, di mana modal internal ini berarti modalnya berasal dari dalam perusahaan sendiri, sedangkan kalau eksternal itu berasal dari luar. Kemudian juga ada jenis modal berdasarkan kepemilikannya, itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada modal perorangan dan modal sosial. Modal perorangan adalah modal yang berasal dari seseorang. Dan juga ada modal sosial, itu modal yang dimiliki oleh masyarakat.
Kemudian ada jenis modal berdasarkan wujudnya, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada modal aktif dan modal pasif. Di mana kalau modal aktif adalah modal yang dapat dilihat secara langsung dengan kasat mata dan berwujud. Contohnya adalah uang, bahan baku, gedung, tempat usaha, kendaraan, mesin, gudang, dan lain sebagainya. Sedangkan modal pasif atau modal abstrak adalah modal usaha yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nilainya susah ditakar langsung, misalnya seperti ilmu pengetahuan, skill, hak cipta, brand, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada jenis modal berdasarkan sifatnya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada modal tetap dan modal lancar. Di mana modal tetap atau fixed capital merupakan modal yang dapat digunakan untuk produksi. Sedangkan modal lancar atau variabel capital adalah modal yang habis dipakai dalam sekali proses produksi. Oke, mungkin boleh di next slide. Oke, kemudian di sini ada gambaran tentang perencanaan ketika kita ingin memulai sebuah usaha desain ilustrator. Yang pertama untuk peralatannya sendiri itu ada PC, terus kemudian ada pentabel, kemudian ada mouse dan juga keyboard. Tentunya ini menyesuaikan lagi dengan usaha teman-teman ya, tapi mungkin kalau ingin terlihat profesional, hal ini harus diperhatikan juga. Untuk harganya sendiri ini dipatok 15 juta untuk PC, pentabelnya 3,7 juta, mouse-nya 1,030 juta, dan keyboardnya 550.000. Kemudian selain ada peralatan juga ada peralatan untuk penunjang. Untuk menunjangnya itu ada meja kursi, buku, peralatan gambar, whiteboard, dan spidol. Kemudian juga ada modal awal kerjanya. Yang pertama software, atau di sini kita menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian juga ada internet, listrik dan air, dan lain-lainnya. Sehingga kalau di total-total modal untuk awal usaha kita adalah sebesar 33.862.000. Mungkin boleh di next slide. Oke, ini ada tabel biaya penyusutan. Artinya peralatan kita tuh dipakai sampai tahun keberapa. Contohnya di Oke, jadi ini ada tabel penyusutan. Ini untuk umur ekonomisnya 5 tahun, jadi ada 4 barang ini diasumsikan hanya bisa dipakai selama 5 tahun, kemudian harus ganti baru ataupun dipakai lagi. Pertama ada PC Intel Core i5, itu harganya 15 juta dengan umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisa yang diperkirakan 3.500.000. Ini nilai sisa artinya mungkin ketika udah 5 tahun lebih PC ini mau dijual tapi dengan harga 3.500.000. Nah, jadi untuk nilai penyusutannya per tahunnya itu 2.300.000 per tahun. Kemudian pentabel juga sama dengan nilai penyusutannya 640.000. Mouse logistik ada 136.000 dan keyboard itu diasumsikan 100.000. Jadi jumlah total penyusutannya dalam 1 tahun adalah 3.176.000 rupiah. Kenapa penyusutan ini penting dilakukan? Penyusutan ini dilakukan supaya kita bisa nabung. Jadi ketika kita ingin membeli PC baru, kita udah ada nih tabungan berdasarkan penyusutan ini. Nanti uangnya kita tabung, dan ketika umur ekonomisnya udah habis,
jika kita membeli barang baru, jadi kita tinggal nambahin sedikit gitu. Jadi kita udah punya modal di awalnya untuk membeli yang baru. Oke, mungkin next slide-nya. Oke, mau diudahin dulu apa enggak? Kenapa? Oke, gimana nih? Seru banget kan pembahasan kita pada kali ini. Jadi, stay tune terus di YouTube ini. Kita lanjut ke part 2. Oke, jadi tonton terus ya. Kita lanjut part 2. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian juga tahu nih soal pemasaran jasa tuh kayak gimana sih. Apalagi di platform Fiverr. Kalau kalian pengen nyoba-nyoba terkait platform Fiverr sendiri nih. Thank you. Thanks for watching guys. Bye-bye.